di mana admin itu dengan sengaja membuat pesanan itu tercancel otomatis, tapi barangnya dikirim. Ya, teman-teman gimana caranya ya? Ya sebagai seller paham lah ya. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan buat teman-teman yang belum jadi Botakers, segera join membership agar teman-teman bisa dapetin konten-konten video yang daging banget soal Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga banyak lagi akan bantu teman-teman untuk jadi seller yang lebih mantap lagi. Nah, Botakers, hari ini kita akan ngobrol dan bahas ya sesuatu topik yang lagi hot. Topik hot itu adalah topik mengenai resesi dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi. Nah, saya sudah pernah ya di dalam konten di Cerita Om Botak ini di YouTube ya, udah 2 kali kita ada live dengan narasumber mengenai persiapan menghadapi resesi. Tapi kali ini di video ini saya akan bahas khususnya ya persiapan menghadapi resesi untuk Botakers yang adalah online seller. Nah, ketika resesi datang, ya, itu adalah karena pertumbuhan ekonomi yang melambat dan salah satunya disebabkan oleh inflasi. Inflasi ketika harga barang-barang naik, ya, harga sembako naik dan harga pokok barang jualan kita juga naik, sehingga menyebabkan harga naik, ya kan? Nah, ketika harga naik, kita menghadapi sebuah kesulitan di mana jualan makin susah, ya, konversi jelek. Dan kita pun juga marginnya makin turun, tipis. Dan kita harus putar otak gimana caranya supaya minimal penjualan kita stabil atau ya bisa naik dibandingkan dengan tahun lalu ya, dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan itu adalah target kita kan, Botakers ya. Nah, faktor lainnya harus kita pikirkan adalah tim kita atau karyawan kita atau orang-orang di sekeliling kita yang menghadapi resesi atau inflasi yang sama. Ya, ketika ya, harga bensin naik, ya, ketika harga bahan-bahan kebutuhan pokok naik dan gajinya tetap, pastinya orang-orang yang sudah berpenghasilan menengah ke bawah, ya, atau yang memang hidupnya tuh dari minggu ke minggu karena gaji mingguan atau hari ke hari karena gaji harian, mereka lah yang paling tertekan. Ya, karena tadinya ya udah pas-pasan, udah ngepas, sekarang makin berat lagi. Ya, udah istilahnya udah mencekik banget lah ya. Nah, ini bahaya karena ketika orang-orang kecil itu susah, maka tingkat kriminalitas pun akan naik. Ya, dan kita akan bahas hari ini 2, secara internal dan juga secara eksternal. Nah, secara eksternal toko, hal yang bisa terjadi adalah paket hilang di ekspedisi. Jadi, ketika kita menyerahkan barang ke ekspedisi, misalnya 10 nih ya, yang diakui cuma 9, yang jalan cuma 9. Nah, satunya hilang. Dan ini kan sering kejadian ya, Om sering pernah mengalami sendiri di ekspedisi ya. Dan juga kita juga sering dengar dari sharing-sharing teman-teman seller. Dan itulah pentingnya kita punya rekapan. Ya, rekap surat bukti serah terima. Bahkan ketika ada rekapan pun kita tetap harus fight supaya ketika rekapan itu berbeda dengan yang barang dikirim, kita bisa mendapatkan hak kita, itu barang kita yang hilang ya. Jadi dari itu pertama tuh, paket hilang di ekspedisi. Ya, belum sampai ke customer, hilangnya di cabang. Yaitu bisa kejadian. Yang kedua, paket double hilang. Nah, seringkali kalau ada satu paket yang belum jalan statusnya, kita tuh kan ngeprint lagi kan. Sadar nggak sadar ngeprint lagi, padahal barang itu udah dikirim. Nah, ketika kita kirim lagi, yang jalan cuma satu barang, satunya lagi nggak balik ke kita. Ya. Nah, kalau ekspedisinya baik, biasanya dikasih tahu, Kak, ini ada yang double nih, balikin. Ya. Tapi yang punya niat buruk, ya, mungkin nggak dibalikin, ya, dimakan sendiri. Nah, ini bisa kejadian juga, ya. Ya, saya cerita ini bukan istilahnya bukan mengada-ngada, ini berdasarkan pengalaman aja Botakers. Jadi Botakers boleh sharing di bawah juga kira-kira
pernah nggak ya mengalami kejadian sama? Mudah-mudahan nggak ya. Tapi ini adalah potensi-potensi yang harus kita tutup lubangnya, ya tutup celahnya. Yang ketiga, paket same day yang hilang. Nah, buat potakers yang jual barang-barang yang high value, ya, yang jutaan, ketika menggunakan ekspedisi same day, itu ada kemungkinan, atau instan ya, ada kemungkinan hilang juga di jalan. Ya, paketnya loss. Nah, ini memang di cover sama asuransi kan ya. Tapi kan buat ngeklaimnya kan ribet. Makanya ketika ada serah terima, itu harus benar-benar detail banget ya. Ada foto bersama produk, ada CCTV-nya dan lain-lain, sehingga meminimalisasi ya kehilangan sewaktu di jalan. Yang keempat, COD gagal. Nah ini yang kasus yang banyak ya, COD gagal, tapi ketika balik paketnya itu nggak sesuai sama yang kita kirim. Misalnya kita jualan baju, ketika balik isinya batu atau barang bekas. Nah ini sering banget terjadi. Ya entah ini celahnya di mana, tapi kan di luar daripada kontrol kita kan, eksternal. Ya ini harus kita hati-hati ya teman-teman, untuk benar-benar kita dokumentasin ketika returan itu datang. Jadi ketika returan datang kita videoin, minimal kita ada barang buktinya bahwa yang kita terima itu nggak sesuai sama yang kita kirim. Ya. Yang kelima, secara eksternal itu adalah returan yang nggak pernah balik. Ya, returan nggak pernah balik, kita kirim, retur, COD gagal, nggak pernah balik. Ya, seringkali dari ekspedisi itu lama, bisa 1 bulan, tunggu 1 karung dulu baru dikirim. Ya. Kalau kita jual barang yang sudah expired, yang bisa expired, itu pasti waktu balik itu udah pasti nggak bisa dijual lagi ya, atau yang dusnya itu udah nggak layak untuk dijual. Jadi kerugiannya cukup besar, dan ini kemungkinan ya kalau ada resesi, kalau buying power juga makin melemah, kemungkinan ini akan naik persentasenya. Jadi kita harus bersiap-siap dan berusaha menanggulangi ini ya. Dan yang terakhir ya, barang kita kirim sesuai tapi dikomplain dan diterima tidak sesuai. Misalnya kita kirim 10 piece tapi yang diterima 9. Nah ini juga bisa kemudian terjadi. Maka dari itu kita harus menyiapkan dokumentasi yang rapih, di videoin, dan komunikasi yang baik ya. Dan cara kita packingnya pun harus sesuai, jangan sampai barangnya nyelip, atau memang ya mungkin ada faktor ketidaksengajaan kadang-kadang, atau ada faktor yang sengaja dimanfaatkan ketika kita memang memberikan celah itu. Nah, cara menanggulanginya untuk eksternal, ya tentu aja kita harus kerjasama dengan pihak ekspedisi, ya dengan ekspedisi terkait yang pick up kita, pilih yang terpercaya, ya, sesuai dengan domisili dari teman-teman. Ya, kita harus menanggulangi resiko COD itu juga, ya mungkin kita bisa dokumentasi dengan jauh lebih rapi, CCTV, foto dan lain-lain, ya. Tapi mungkin buat potakers yang pernah mengalami dan sudah berhasil membuat satu SOP yang begitu baik, boleh tolong share dengan potakers lainnya supaya kita di sini ada sebagai komunitas itu bisa saling support. Oke? Nah, tadi Om sudah share masalah eksternal ya, yang bisa kemungkinan terjadi ya, tapi masalah itu mungkin hanya sebagian kecil. Mungkin sebenarnya masih banyak lagi celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap toko kita. Nah, berikut ini adalah hal-hal internal yang bisa terjadi. Ya, pertama, pencurian di dalam gudang kita. Ya, baik itu oleh tim atau karyawan kita ataupun oleh pihak lain yang tidak kita kenal. Ya. Nah, ini harus kita hindari. Ya, intinya barang yang mau keluar dari gudang itu harus ada catatannya. Apakah sudah dibayar atau belum? Ya, dan memang pihak yang tidak berurusan dengan gudang harusnya tidak boleh ada di gudang. Dan setiap barang yang keluar dari gudang harus ada surat jalan yang notanya itu jelas, sehingga kita bisa track setiap barang yang keluar. Nggak ada barang nganggur yang tidak bertuan di gudang, dan gudang itu harus rapi. Nah, ini memang pelaksanaannya itu cukup sulit, karena namanya gudang ya, kalau berantakan dan semakin berantakan, orderannya semakin ramai, semakin sulit untuk membuat gudang itu rapi dan dapat kita trace semua pergerakannya. Jadi ini adalah PR yang menurut saya cukup besar, bukan saja untuk potakers ya, buat saya sendiri juga sama. Oke, tapi ini adalah potensi ya, potensi loss. Yang kedua adalah toko di dalam toko. Nah, ini biasa istilah yang kita sebutkan untuk karyawan atau tim ya, tim teman-teman yang juga punya toko online, jualan di platform yang sama atau platform lain, menjual produk
alamatnya yang sama dengan teman-teman. Jadi ketika keluar tuh barangnya mirip, bukan mirip, ya barang yang sama, tapi alamatnya alamat toko sendiri. Di uangnya itu nggak masuk ya ke dalam rekening dari perusahaan. Nah ini yang mau kita ini. Kalau memang sudah ada kerjasama resmi, memang reseller, memang boleh ya, dan dibolehkan, nggak masalah. Yang penting ketika keluar barangnya ada uang yang masuk. Ya, jangan sampai ada barang yang keluar, uangnya nggak masuk ke perusahaan, tapi masuk kantong pribadi. Nah, ini yang mau kita hindari, yaitu toko di dalam toko. Ya, berikutnya adalah retur yang hilang. Nah, retur ini sebenarnya nggak hilang, tapi mungkin sudah kembali, tapi nggak dicatatkan kembali ke dalam ke gudang. Karena ini kan anggapannya udah retur COD, ya bos juga nggak tahu ini barangnya ini balik atau enggak, bilang aja masih ada di ekspedisi, tapi sebenarnya udah kembali dan tanda kutip hilang. Nah ini juga harus kita ada sebuah serah terima yang baik dari ekspedisinya, ya harus dibongkar, harus dinilai apakah ini barangnya masih layak jual atau enggak. Kalau enggak juga kita harus ada dokumentasi, kita destroy-nya sama-sama atau kita buang sama-sama seperti apa, harus rapi. Ya. Nah, yang keempat ini dari kasus yang saya dengar dari teman Om Botak ya. Ini adalah barang cancel, duit melayang. Ya, barang cancel, duit melayang. Nah, ini kayak gimana? Ini sebenarnya unik banget ya. Karena ini adalah sebuah trik ya, ada sebuah sindikat di dalam perusahaannya temannya Om Botak ini ya, seller. Di mana admin itu dengan sengaja membuat pesanan itu tercancel otomatis tapi barangnya dikirim. Ya teman-teman gimana caranya ya sebagai seller paham lah ya intinya kirimnya bisa mepet atau resi yang nggak di-input atau gimana. Jadi barang itu dikirim sesuai prosedur karena kan dari marketplace kan kesannya udah memang pesanan yang sudah dibayar, tapi barangnya dibuat tercancel otomatis. Nah ketika tercancel otomatis by system ya dari marketplace, admin ini inisiatif untuk menghubungi sang pembeli dan bilang, sorry ya ini udah tercancel, kita kirimnya telat, tapi boleh nggak tolong transfer ke nomor rekening sekian. Nah nomor rekening ini dikasih nomor rekening dari, bukan nomor rekening perusahaan ya, nomor rekening dari admin ini ya, atau yang memang yang sindikat inilah ya. Saya namakan sindikat karena biasanya ada beberapa orang yang terlibat. Nah ini yang mau kita hindari juga, supaya tidak ada ya barang cancel tapi duit melayang. Nah yang terakhir adalah rekapan barang masuk yang tidak sesuai dengan aslinya. Misalnya kita membeli barang, belinya 100, yang tercatat 95, ya kurang lebih gitu, karena admin yang tidak rapi. Ya, tapi hal yang saya sebutkan ini, cara menanggulanginya gimana, memang tergantung dari tokonya teman-teman ya. Yang penting SOP-nya tuh harus rapi. Dan kita harus meetingkan, rapatkan dengan semua tim, jangan kasih celah. Karena saya yakin semua orang itu intensinya waktu kerja itu baik ya. Dan saya percaya mereka tuh sebenarnya memang kesana mau cari nafkah ya pasti maksudnya baik. Tapi ketika ada celah ya, orang baik pun bisa jatuh ya. Dan orang yang kepepet apalagi bisa tergoda. Jadi teman-teman kalau punya satu SOP yang rapi ya, satu kultur perusahaan yang baik ya kita bangun dengan baik, dan memang yang celah-celah itu kita tutupi ya, mudah-mudahan ya tokonya ini bisa terhindar dari hal-hal yang disebutkan di atas. Dan hal yang saya sebutkan tadi listnya itu ya, tadi ada 6 faktor eksternal atau 5 faktor internal, itu belum lengkap ya. Lengkapnya ini kita sebenarnya bisa bahas di dalam kelas ya. Kita ada kelas Marketplace Expert Class, salah satunya ya, kita akan bahas ini dalam satu sesi. Kita akan bahas secara detail. Setelah itu kita akan ada istilahnya satu grup ya, kita akan bahas juga. Jadi kita ingin bangun sebuah komunitas seller di mana kita tuh saling sharing, saling update ya. Dan dengan sesama seller tuh ngomongnya tuh nyambung ya. Soalnya kalau udah ngomong kayak gini, oh ya di tempat saya juga, pokoknya seru banget ya. Teman-teman yang alumni dari Marketplace Expert Class pasti tahu ya, yang baik di batch 1, batch 2, dan sebenarnya kita ada batch 3 di Surabaya, dan kita akan datang ke kotamu ya. Batch 4 itu nanti ada di Tangerang lagi ya. Batch 5 masih belum tahu ya, tapi teman-teman yang pengen kita datang ya, boleh komen ya, dan bantu Om Botak untuk melengkapi list di atas. Karena list tadi belum lengkap ya. Akan lengkap kalau teman-teman Om Botak ini saling sharing
Bukan cuma apa nih yang bisa bikin boncos, ya bisa bocor alus istilahnya ya, bisa bikin kita rugi ya, bisa kita temukan nih lubangnya. Saling sharing, saling backup, dan itulah komunitas Om Botak yang sama-sama kita tuh mau bertumbuh jadi seller yang lebih hebat lagi. Sampai jumpa di video Om Botak yang berikutnya. Jangan lupa buat subscribe dan join member ya, jadi Botakers, supaya teman-teman dapat video-video yang mantap dan lagi semua. Bye-bye. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Halo, saya Sony Kurniawan dari Gresik. Untuk acaranya ini keren banget ya untuk Marketplace Expert Class, karena di sini kita diajarin detail banget mulai dari basic sampai yang expert. Kesan 2 hari ini ikut emisi adalah nambah insight baru, terutama untuk banyak banget fitur-fitur Shopee yang belum aku optimasi. 2 hari selama mengikuti di Marketplace Expert Class, 2 hari ini keren banget. terkulik semua iklan, konversi. Pengalaman 2 hari ini itu benar-benar sangat berkesan. Jadi untuk pengalamannya sendiri itu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya, Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. Ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat 7, saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam. Video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic ini, intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand di atau official shop di Marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya. Dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke, tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada 1 level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate kan, menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan, itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya, jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa, dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.